Tema hari ini adalah sejarah penebusan dan This meeting tanda is akhir being zaman. recorded. Sejarah penebusan dan tanda akhir zaman. Oke, kita akan ini masih topik belum berseri gitu ya. Saya lagi pilih-pilih lagi cari-cari topik yang berseri, tetapi hari ini kita topik bebas dulu. Kita akan lihat bersama-sama Matius 24 ayat yang pertama sampai yang kelima. Matius, kita lihat sama-sama. Matius 24 ayat 1 sampai 5. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat yang keempat dan yang kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau kita lihat bersama-sama di ayat yang ketiga, mereka bertanya kepada Yesus. Ini murid-murid tanya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Makanya kita akan lihat bersama-sama tentang akhir zaman dan sejarah penebusan. Ya, akhir zaman itu selalu bicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tetapi bagaimana itu akan terjadi di dalam sejarah penebusan Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam sejarah penebusan ada 4 elemen. Ada yang bilang 3, tetapi bisa juga 4. Yaitu penciptaan, kejatuhan, pemulihan, dan penyempurnaan. Penciptaan, kejatuhan, pemulihan, dan penyempurnaan. Dunia ini pernah diciptakan, tetapi dunia ini juga jatuh dalam dosa. Tetapi akan ada pemulihan yang akan digenapi melalui penyempurnaan ketika Yesus datang kembali. Baik, ketika penyempurnaan itu terjadi, akan ada kedatangan Tuhan dan akhir dunia. Bicara mengenai kedatangan Tuhan dan akhir dunia. Pertanyaannya, apakah yang menjadi tanda? Apakah yang menjadi tanda? Ya, kita akan lihat mengenai hal ini bahwa ada hubungan antara tanda dan akhir zaman. Tanda dan akhir zaman. Kata tanda ini di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani itu adalah semeion. Ya, tanda ini adalah semeion. Dan semeion ini berbicara tentang suatu tanda yang akan diberikan ketika akhir itu mendekat. Ketika akhir itu mendekat. Dalam makna yang lain, tanda ini berbicara mengenai ada tanda khusus. Jadi bukannya sesuatu hal itu tiba-tiba langsung datang, bukan begitu, melainkan ada suatu tanda yang diberikan sebelum peristiwa itu mendekat. Jadi ada tanda yang diberikan. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab ada banyak atau bermacam-macam tanda yang menunjuk kepada akhir. Bagaimana akhir zaman itu akan tiba. Ya, mengenai tanda-tanda ini pada akhirnya orang akan berpikir, oh, akhirnya sudah dekat. Ya, akhirnya sudah dekat. Kalau kita lihat sebenarnya Yesus Kristus itu menjadi tanda. Ya, Yesus Kristus itu menjadi tanda. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia. Tetapi orang-orang tidak mengenal Yesus. Di sini masalahnya. Makanya Yesus bilang kepada mereka, ketika petang hari, ya langit merah, oh kalian akan bilang, oh ya nanti akan cerah gitu. Atau pada pagi hari,
Oh, langit merah redup. Oh, ini kayaknya hari ini akan buruk deh. Yesus berkata kepada mereka, rupa-rupa langit kamu tahu, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak tahu katanya. Ya, tanda-tanda zaman kamu tidak tahu. Ini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di Matius 16 ayat 1 sampai 3, situ dikatakan kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Jadi orang Farisi dan Saduki datang kepada Yesus minta tanda. Ayat 2 dikatakan, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Yesus bilang apa di sini? Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak katanya. Tanda-tanda di sini dalam bahasa Yunani adalah semeion. Dalam bentuk jamak itu semeion. Artinya apa? Artinya tanda kedatangan ketika atau menjelang kedatangan Tuhan kembali, akan muncul banyak tanda-tanda. Ada banyak tanda-tanda yang akan diberikan. Sama seperti ketika kedatangan pertama waktu sebelum Yesus datang, itu ada tanda yang diberikan. Kita tahu nggak sih mengenai hal ini? Ya. Akan diberikan tanda katanya. Ya. Nabi Yesaya telah bernubuat sebenarnya. Ya. Nabi Yesaya telah bernubuat di Yesaya 7 ayat 14 kalau kita lihat. Dikatakan ada tanda. Apa yang menjadi tanda? Itu adalah seorang perempuan muda akan melahirkan. Dan banyak tanda-tanda yang lain lagi, gitu ya. Tetapi sama seperti itu, sama seperti tanda-tanda akan terjadi menjelang kedatangan pertama Tuhan Yesus, kedatangan kembali juga akan didahului dengan tanda-tanda. Mengenai kedatangan pertama, tanda-tanda itu sebenarnya sudah diberitahukan oleh Nabi Daniel dengan sangat detail. Apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi menjelang kedatangan pertama? Tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan di zaman itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di Matius 24 ayat 30 dikatakan begini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi dikatakan akan tampak apa katanya? Tanda. Ya di sini tanda anak manusia di langit. Ya, anak manusia di langit. Sebelum kedatangan Tuhan kembali akan ada tanda yang diberikan. Makanya hubungannya dengan akhir zaman kita perlu memperhatikan tanda-tanda ini. Tetapi kedatangan Tuhan itu bukanlah seperti yang dipikirkan oleh manusia. Bukanlah seperti yang dipikirkan manusia. Hal ini pernah terjadi ketika Yesus datang. Mereka tidak memahami. Pikiran Yesus dan pikiran murid-murid itu berbeda, ya. Maka coba kita lihat gitu ya. Kita lihat kedatangan Tuhan bagi murid-murid dan kedatangan Tuhan yang Yesus jelaskan. Kita lihat bagian yang kedua, kedatangan Tuhan bagi murid-murid di pikiran mereka seperti apa. Kemudian bagaimana kedatangan Tuhan yang Yesus jelaskan. Kalau kita lihat kedatangan di sini dalam bahasa Yunani itu adalah Prusia. Ya, kedatangan Prusia. Ini menunjuk kepada seorang raja mengunjungi suatu negara. Prusia. Jadi ketika Tuhan datang, dia adalah raja yang datang ke suatu negeri. Dalam hal ini, 2000 tahun yang lalu, Yesus segala raja datang ke Israel, gitu ya, datang ke Israel. Seorang raja. Dia raja yang sejati.
Akan tetapi kalau kita lihat pikiran murid-murid itu seperti apa? Kita lihat kedatangan Tuhan bagi murid-murid. Bagi mereka, mereka hanya berpikir kedatangan Tuhan itu sebagai kedatangan hari ini. Ya, hari ini, dan kalau kita lihat di Matius 24 ayat 2 sampai 3, Matius 24 ayat 2 sampai 3, ketika mereka mendengar kata Prusia atau kedatangan, bicara tentang kedatangan Tuhan, di dalam pikiran mereka itu dua hal. Yang pertama, Tuhan datang secara politik. Dan mereka melihat akhir dunia. Yang kedua, akhir dunia itu secara literal. Secara literal. Ya, mari kita lihat mengenai hal ini. Ya, mengenai hal ini, kedatangan secara politik. Kedatangan secara politik. Murid-murid di pikiran mereka, di kepala mereka masih memahami bahwa oh, Yesus datang. Yesus, Tuhan, dialah Mesias. Dia datang secara politik. Itu sebabnya ketika Yesus itu sedang di minggu terakhir dia akan disalibkan, murid-murid masih mempertengkarkan masalah apa? Siapa yang lebih besar? Siapa yang terbesar? Siapa yang akan pegang posisi apa di dalam pemerintahan? Ya. Kenapa? Karena mereka berpikir Yesus dia akan menjadi raja orang Yahudi, mengusir Roma, penjajah itu. Pada akhirnya murid-murid itu akan dapat posisi. Ini di dalam pikiran mereka. Makanya mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka. Makanya di dalam pembukaan tadi, di Matius 24 ayat yang keempat, mereka tanya, kapankah kedatangan anak manusia akan terjadi? Kapankah akhir zaman akan terjadi? Nah, murid-murid melihat seperti ini. Ya, murid-murid melihat seperti ini. Mereka berpikir kedatangan Yesus dan akhir zaman ini bersamaan terjadi. Ya, bersamaan terjadi. Akan tetapi mereka hanya melihat oh, raja orang Yahudi akan datang, ya seperti tadi akan mengusir Roma. Ini Mesias secara politik yang ada di dalam pikiran, kedatangan Mesias secara politik yang ada dalam pikiran para murid. Nah, mengenai akhir dunia, seperti apa pikiran dari para murid? Pikiran mereka itu sangat-sangat berbeda dengan pikiran Yesus. Suatu ketika Yesus sampaikan tentang apa yang akan terjadi ya, di kemudian hari. Apa yang akan terjadi kepada Yesus. Peristiwa ini Yesus nyatakan pertama kali setelah Petrus memberikan pengakuan. Suatu kali Yesus tanya, menurut orang-orang saya ini siapa? Oh, orang-orang bilang kamu nabi yang hebat, guru yang hebat, nabi yang dibuatkan, engkau Elia, ada yang lihat kamu juga sebagai Mesias, macam-macam, gitu ya. Tetapi Yesus tanya, menurut kamu saya siapa? Waktu itu Petrus bilang, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan bahwa anak manusia, yaitu dirinya sendiri, akan pergi ke Yerusalem, ditangkap oleh orang-orang Yahudi, disalibkan, tetapi di hari yang ketiga akan dibangkitkan. Nah, ketika Yesus bilang, aku harus mati, murid-murid nggak bisa paham mengenai hal ini. Kenapa? Karena pikiran mereka adalah raja orang Yahudi akan datang, yaitu guru kita, Yesus, taklukkan Roma dan menaklukkan dunia. Itu pikiran mereka. Ketika Yesus bilang aku harus mati, mereka tidak bisa memahami. Petrus bilang apa? Itu tidak akan terjadi. Tidak boleh terjadi.
jika jika apa itu terjadi, Petrus katakan dia akan maju katanya. Dia akan maju. Petrus sangat terkejut mengenai hal ini, sehingga kalau kita lihat di Matius 16, coba kita lihat ya. Matius 16, Matius, kita lihat Matius 16 dikatakan di ayat 21 sampai 23, 21 sampai 23. Ini kan di ayat-ayat yang sebelumnya itu ada pengakuan Petrus. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kita lihat di sini ayat 23. Ayat 23 di sini ditegaskan, ya, ditegaskan. Yesus katakan, kalian tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Allah memikirkan apa sih? Allah memikirkan pekerjaan penyelamatan. Pekerjaan penyelamatan itu bisa diwujudkan lewat Yesus Kristus memikul salib. Tetapi murid-murid tidak bisa memahami hal itu. Tidak bisa memahami hal itu. Jadi mereka sangat kaget. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Yesus, guru mereka, akan mati. Jadi mereka berpikir bahwa kedatangan Tuhan itu adalah kedatangan saat ini juga. Gitu ya. Kedatangan saat ini juga. Tetapi bagaimana kedatangan menurut Yesus Kristus? Menurut Yesus Kristus. Ya. Berbeda. Ya, berbeda. Ketika Yesus katakan tentang berusia atau kedatangan anak manusia, itu bicara tentang masa depan. Tentang masa depan, bukan saat itu, tetapi tentang masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana, kan berusia, kata kedatangan ini bicara tentang raja datang ke negeri. Betul ya? Seorang raja datang ke negerinya, ke suatu negeri. Yesus datang ke Israel, ke tanah Israel. Tetapi Israel menerima dia sebagai raja? Enggak kan? Mereka menolak dia. Itu sebabnya Yesus berbicara tentang kedatangan anak manusia di masa depan. Kedatangan anak manusia di masa depan. Nah, maka kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat bahwa Matius 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah sini. Jadi kedatangan anak manusia itu katanya akan terjadi seperti kilat yang memancar, sangat cepat. Dan ini akan menutupi seluruh dunia. Jadi Yesus tahu apa yang akan dia alami, bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit, dia naik ke sorga dan menantikan waktu untuk kembali. Jadi kedatangan anak manusia atau kedatangan Yesus kembali ini bicara tentang kedatangan di masa depan. Kedatangan di masa depan. Murid-murid tidak bisa melihat rencana Allah. Makanya mereka tidak bisa paham. Tidak bisa paham. Rasul Paulus juga bicara mengenai parusia ini atau prusia ini, kata kedatangan ini, sambil menunjuk kepada kedatangan Yesus kembali, gitu ya. Nah, tetapi sebelum kedatangan Yesus kembali itu akan ada tanda-tanda katanya, ya, akan ada tanda-tanda, ya, akan ada tanda-tanda. Tetapi apa yang menjadi tanda pertama dari akhir zaman? Apa yang menjadi tanda yang pertama di akhir zaman? Ya. Matius 24 ayat 5. Coba kita lihat. Kita lihat Matius 24 ayat 5.
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tanda yang pertama akan muncul apa katanya? Itu adalah muncul Kristus palsu, Yesus palsu. Jadi kalau mulai muncul ini yang palsu-palsu ini, artinya akhir sudah dekat. Sudah dekat. Yesus memperingatkan mengenai hal ini. Matius 24 itu tadi ayat 5. Sekarang kita lihat ayat yang ke-24. Ya, ayat yang ke-24. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, ya, kalau kita lihat sejarahnya itu sebelum kehancuran Yerusalem banyak bermunculan Mesias palsu dan nabi palsu. Ini sejarahnya. Kan Yerusalem itu dihancurkan tahun 70 Masehi. Tahun 70 Masehi itu dihancurkan Yerusalem. Tetapi bahkan sebelum Yerusalem ini hancur, telah bermunculan banyak Mesias palsu. Banyak Mesias palsu. Nah, coba kita lihat Kisah 5 ayat 36. Kisah para Rasul. Kita lihat ya. Kisah para Rasul 5 ayatnya yang ke-36. 5 ayatnya yang ke-36. Saya baca. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Jadi orang yang mengaku dirinya istimewa katanya, ya, istimewa. Ayat 37 dikatakan apa? Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai berailah seluruh pengikutnya. Seluruh pengikutnya. Jadi ini yang adalah orang-orang yang mengaku dirinya istimewa, dirinya adalah Mesias. Dirinya adalah Mesias. Ada juga yang mengaku gitu ya, seorang yang bernama Simon Markus. Dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Dia ada kuasa. Seorang yang bernama Yudas itu di dalam catatan sejarah, dia itu klaim bahwa di zaman itu ya, dia klaim bahwa dia itu bisa membelah Sungai Yordan seperti halnya Yosua. Oh ini, seperti yang Yosua lakukan katanya. Nah, orang-orang seperti ini muncul sebelum Yerusalem dihancurkan di tahun 70 Masehi. Nah, sama seperti ini di akhir zaman, ya, sebelum akhir zaman itu tiba, akan banyak muncul Mesias palsu. Muncul Mesias palsu. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam sejarah zaman sekarang, nah ini zaman sekarang, itu setidaknya lebih dari 300 orang yang pernah menyatakan dirinya Yesus Kristus. Ya. Ini zaman modern ini, zaman modern. 300 orang menyatakan dirinya sebagai Yesus Kristus katanya. Kalau kita lihat di Netflix, di Netflix dibuat suatu dokumenter tentang bagaimana gereja-gereja palsu bermunculan. Ya, gereja-gereja palsu bermunculan. Dan mereka klaim diri mereka, ya, pendeta mereka, ketua mereka itu sebagai mereka klaim sebagai banyak kemunculan Mesias palsu dan nabi palsu. Sebagai apa namanya? Mesias gitu ya, sebagai Mesias. Jadi di Korea juga banyak yang seperti ini. Ya, kita harus berhati-hati, ya berhati-hati. Harus memperhatikan pengajaran, ya, harus memperhatikan pengajaran dan benar-benar semua bisa melihat Alkitab, ya.
Harus, pokoknya harus ke Alkitab, bukan pergi kemana-mana gitu ya, ke Alkitab. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dunia itu mengakui 4 guru besar. 4 guru besar. 4 guru besar. Siapa aja mereka? Itu adalah Konfusius, Socrates, Sakyamuni, dan Yesus. Jadi ada Konfusius dari Cina, kemudian Socrates ini di peradaban Yunani sana. Kemudian ada Sakyamuni yang mendirikan ajaran Buddha, dan Yesus. Ini 4 orang diakui oleh dunia sebagai guru besar, ya, guru yang sangat-sangat berpengaruh. Akan tetapi tidak ada seorang pun di dalam sejarah yang pernah berkata begini, akulah Konfusius. Atau, oh sudah bermunculan Socrates palsu. Oh sudah ada yang tampil terus bilang, akulah Sakyamuni. Ya nggak ada. Tidak ada pernah dalam sejarah seorang pun yang tampil bahwa, oh aku ada seorang yang dicap sebagai Konfusius palsu, Socrates palsu, Sakyamuni palsu, nggak ada. Tetapi yang mengaku aku adalah Yesus banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Di satu sisi kalau kita lihat yang harus kita pahami begini. Kenapa? Misalnya, ketika kita pergi ke Mangga Dua, itu misalnya di sana ada tas Louis Vuitton gitu ya, tas LV ya, LV. Nah, apakah kita akan memberikan pengakuan bahwa itu palsu? Itu Pak asli? Enggak kan? Kita semua akan setuju itu KW. Karena dijual di mana? Di Mangga Dua. Tetapi jika di Mangga Dua sudah keluar modelnya, berarti yang asli sudah ada. Jadi gara-gara ada aslinya, maksudnya begini, gara-gara ada aslinya, makanya ada palsu. Yesus satu-satunya yang asli. Jadi kalau ada yang muncul yang lainnya itu palsu, gitu ya, itu yang palsu. Seperti ini. Jadi Yesus mengatakan bahwa akan bermunculan, banyak bermunculan Mesias palsu, nabi palsu, ini akan bermunculan. Ini kita harus berjaga-jaga. Oke? Nah, respon kita bagaimana? Ini, respon kita harusnya seperti apa? Intinya di sini kan, bagaimana kita harus hidup? Yesus berikan kita perintah sebenarnya. Yesus memberikan kita perintah. Antara lain, yang pertama, harus berjaga-jaga. Jangan disesatkan. Harus berjaga-jaga dan apa? Jangan disesatkan. Makanya kita harus menerima banyak firman Tuhan. Supaya apa? Kita bisa membedakan. Ada yang tanya, buat apa sih belajar Alkitab? Buat apa sih belajar Alkitab? Ada banyak fungsi dan manfaat dari belajar Alkitab. Selain dari kita ya, datang beribadah gitu ya, hari Minggu, hari Rabu, dan lain-lain. Tetapi untuk belajar Alkitab itu sangat-sangat penting. Kenapa? Supaya kita bisa membedakan. Bisa membedakan. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Menyesatkan kamu. Kata menyesatkan di sini bahasa Yunani adalah planao. Planao artinya bicara hal yang salah. Yang kedua, menuntun ke jalan yang salah. Sekali lagi, apa? Bicara yang salah. Yang kedua, menuntun ke jalan yang salah. Jika kita tidak mengenal firman Tuhan di dalam Alkitab, kita tidak akan bisa membedakan ini orang lagi bicaranya benar atau salah. Jika kita langsung terima apa adanya, maka kita tidak membedakan, kita tidak tahu apakah itu benar atau salah, yang penting ikut aja, pada akhirnya bisa menuntun ke jalan yang salah. Makanya kalau kita lihat, kenapa ketika kami gitu ya, saya dan tim mengadakan seminar
dengan gereja-gereja dan hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia dengan yang dilaksanakan oleh beberapa yayasan gitu ya, mereka lakukan untuk misi sejarah penebusan ini. Mereka melihat bahwa apa? Bahwa Pendeta Abraham Pak yang menulis buku sejarah penebusan itu benar-benar mendasarkan setiap pengajarannya lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Supaya apa? Tujuannya apa sih buku sejarah penebusan? Supaya orang Kristen bisa lebih cinta Alkitab. Ini, intinya ini. Nggak ada tujuan yang lain. Nah, jadi harus apa? Harus memahami firman Tuhan dengan tepat. Jika tidak, jika kita tidak berjaga-jaga, jika kita tidak waspada, kita bisa planau. Iya kan? Planau. Tersesat. Ya. Domba yang tersesat. Ini bicara domba yang tersesat ini domba yang mana? Tahu kan domba yang tersesat? Awalnya kayaknya ikut, benar, ujungnya beda. Ini harus hati-hati. Makanya ingat, domba itu mengandalkan telinganya. Tapi jika pendengaran domba itu tidak terbiasa dengan suara sang gembala, maka dia akan ikut semua suara. Semua suara dia akan ikut. Artinya apa? Jika kita anak-anak Tuhan tidak terbiasa dengan suara Tuhan yang ada dalam firman di dalam Alkitab, jika kita tidak terbiasa dengan firman Tuhan, pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita akan menerima semua pengajaran. Semua. Mau apapun itu, ya terima aja. Nanti kita saring. Mau saring pakai apa? Baca firman aja enggak. Betul ya? Nah, ini menjadi suatu nasihat yang baik bagi kita, ya, nasihat yang baik kepada kita. Oke, jadi harus berjaga-jaga, jangan disesatkan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Kita harus berjaga-jaga bahwa apa? Akan berjaga-jaga tentang munculnya banyak tanda dan mujizat. Ini, munculnya banyak tanda dan mujizat. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Orang-orang pilihan juga. Tanda, mujizat. Kalau kita lihat mujizat di sini, bicara mengenai suatu fenomena yang mustahil tetapi terjadi. Fenomena yang dilihat mata, yang mustahil tetapi terjadi. Saking luar biasanya sampai-sampai bisa menyesatkan orang-orang pilihan, katanya. Pilihan. Nah, kita perlu sadar satu hal apa, ya. Bukan berarti, saya garis bawahi di sini ya, bukan berarti bahwa mujizat-mujizat itu tidak bisa dilakukan oleh hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu yang maksudnya, bukan seperti itu gitu ya. Tetapi yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud di sini, mujizat-mujizat ini terjadi bukan untuk menuntun orang-orang kepada Yesus, tetapi menuntun kepada diri sendiri. Kepada siapa? Diri sendiri, bukan kepada Yesus. Tetapi lebih kepada keuntungan sendiri, kemuliaan sendiri. Disinilah kita disesatkan. Sesatkan. Kalau kita baca kitab Wahyu, naga besar itu, wah, dia akan menyeret jatuh sepertiga bintang di langit, katanya. Ini adalah suatu kiasan. Bintang-bintang di langit ini menunjuk kepada orang-orang yang mau memancarkan atau memantulkan cahaya ya, cahaya. Jadi sumbernya itu kan matahari. Bintang-bintang itu cuma memantulkan saja kan.
Siapakah yang memantulkan terang Tuhan kepada banyak orang? Nah, itulah pendeta-pendeta. Betul ya? Pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi sepertiga diantaranya akan diseret jatuh katanya. Nah, ini akan terjadi. Kita, apakah mujizat bisa kita alami? Amin, bisa. Amin. Bukannya saya menentang mujizat, bukan ya? Bukan. Tetapi jika itu menjadi tujuan hidup kita, pada akhirnya kita tidak akan ketemu dengan Yesus. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Justru kita akan mengikuti sosok yang mengadakan mujizat, bukan Yesusnya. Oke? Nah, jadi harus berjaga-jaga. Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi Paulus memberikan pengakuan seperti ini. Lebih lagi kalau kita lihat di 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Nah, tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda atau mujizat ini dapat dilakukan oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi Mesias palsu juga bisa melakukan tanda dan mujizat ini. Bagaimana kita bisa membedakannya? Nah ini, bagaimana kita bisa membedakannya? Roh yang menyesatkan kalau kita lihat. Ya, ini dibedakan dengan roh kebenaran. Dibedakan. Ini beda sekali. Nggak bisa bersatu. Roh yang menyesatkan itu berasal dari iblis. Dari dunia. Bicara hanya perkataan-perkataan dunia. Tentang dunia, hanya fokus tentang kehidupan manusia aja. Tuhan itu nanti. Tuhan udah gak ada masalah. Kita aja. Pokoknya apa? Kita dan kita dan kita. Fokusnya hanya kepada manusia. Tetapi mereka yang dipimpin oleh roh kebenaran berasal dari Tuhan. Jika dari Allah, ingat, jika roh kebenaran, tanda roh kebenaran yang membuat seseorang itu melakukan tanda dan mujizat, karena ada roh kebenaran ini, jika ini dari Allah, maka orang tersebut, ya, orang yang melakukan mujizat dan tanda, dia akan mendengarkan firman Tuhan, dia akan bicara tentang firman Tuhan. Bicara tentang firman Tuhan. Bukan terfokus kepada mujizatnya atau tandanya. Tetapi akan bicara tentang apa? Firman Tuhan. Dia sendiri pun akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita mengikuti orang hamba Tuhan yang melakukan tanda dan mujizat, tetapi bicara tentang firman Tuhan. Dia bilang apa? Saya sudah tahu semuanya itu. Waduh, ini tanda-tanda sudah sangat bahaya, saudara. Jadi mesti hati-hati. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 5, 1 Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. 1 Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi roh yang menyesatkan berbicara tentang perkataan dunia sehingga memuliakan diri sendiri. Tetapi roh yang dari Allah, roh kebenaran itu berbicara tentang firman Allah dan hanya memuliakan Allah. Hanya memuliakan Allah. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam sejarah banyak yang sudah terjadi gitu ya. Nah, orang-orang menyesatkan ratusan ribuan orang gitu ya. Tadi misalnya kita lihat gitu ya tentang Teudas gitu ya. Dia menyesatkan 400 orang gitu ya. 400 orang, tetapi semuanya selesai. Semua selesai.
Itu sebabnya bagi kita hari ini kita perlu berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga dalam doa dan dalam firman. Mari kita mencari firman Tuhan. Mari kita senantiasa merindukan firman Tuhan. Sehingga kita bisa penuh dengan roh kebenaran. Kita pun bisa membedakan mana roh kebenaran, mana tanda dan mujizat yang berasal dari Allah, dan mana roh yang menyesatkan. Yang hanya berfokus kepada dunia, perkataan dunia, dan diri manusia sendiri. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terus bertumbuh, pada akhirnya kita bisa membedakan. Kita bisa membedakan, dan mari kita terus mengikuti, ya, pelajaran, dan kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Amin. Baik. Oke.